Halo, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Di video kali ini, kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi Excel akuntansi 2023 yang teman-teman sebelumnya telah selesaikan untuk proses pembuatan master data. Jadi di video kali ini, kita akan melanjutkan untuk seri pembuatan jurnal transaksi. Jadi untuk menampung transaksi yang teman-teman buat, kemudian bukti transaksi atau bukti jurnalnya. Oke, seperti apa proses pembuatannya? Mari kita ikuti bersama. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada ebook yang menjadi panduan kita. Kemudian di sini sudah ada file latihan yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Jika teman-teman mengikuti video pembuatannya dari part 1 sampai sekarang ya teman-teman. Nah, di bagian keempat dalam seri ebooknya akan dibahas terkait tabel transaksi atau input data. Nah, tabel transaksi ini sebenarnya digunakan untuk memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi pada suatu usaha untuk dihasilkan sebuah laporan. Jadi ini adalah satu-satunya sheet utama yang teman-teman pergunakan untuk menginput transaksi. Nah, proses pembuatannya seperti apa? Itu seperti biasa teman-teman buat sheet baru dan beri nama jurnal. Oke, kita ke filenya ya. Silakan klik tanda tambah. Di sini ada sheet kembali menjadi sheet 1 karena teman-teman sudah buat nama untuk semuanya. Jadi terserah yang muncul di sini, klik kanan kemudian pilih rename lalu ketik jurnal. Oke, sampai di sini teman-teman tekan enter dan selesai untuk membuat nama barunya ya. Seperti biasa ini diatur saja untuk kebutuhan kolom-kolom yang teman-teman perlukan. Kita zoom. Oke. Ya, mungkin ini sudah jelas teman-teman ya. Selanjutnya buat tabel inputan transaksi atau tabel jurnal seperti berikut. Nah, di sini kita buat di bagian B2. Nah, di sini ada B2 teman-teman ya, jurnal transaksi. Oke, kita buat jurnal transaksi. Oke, kita atur dulu untuk rata tengah ya. Kemudian buat tanggal, nomor bukti. Jadi di B3 teman-teman ya. Sorry, B4 ya. Di sini ada tanggal. Oke, geser ke samping teman-teman untuk C4. Kemudian ada nomor bukti, keterangan transaksi, kemudian KB. Nanti kita akan jelaskan kebutuhannya teman-teman ya, kolom-kolom ini. Kemudian akun debit, akun kredit, dan jumlah. Oke. Jadi ada akun debit, akun kredit, dan jumlah. Oke, sampai di sini teman-teman sisa atur saja untuk lebar kolom yang teman-teman perlukan. Nah, selanjutnya kita hilangkan terlebih dahulu untuk grid lines-nya, tinggal masuk menu view seperti biasa teman-teman ya. Untuk grid lines-nya dihilangkan centangan biar lebih rapi seperti ini. Kemudian tanggal teman-teman blok sampai dengan jumlah. Setelah itu kita mau ke menu home untuk mengganti warnanya ya. Jadi ini tinggal selera teman-teman saja. Oke.
Kemudian jurnal yang di atas teman-teman blok saja sampai H. Jadi kolom H-nya ini dari B ke H, kemudian teman-teman berikan warna. Bisa pilih bold untuk menebalkan. Oke. Jadi pengaturan kembali lagi saya serahkan kepada teman-teman. Sekarang kita buat baris sebanyak 25 ya. Jadi di sini ada B25. Kita ikuti dulu untuk proses panduan ini. Jadi B25 di sini adalah total ya. Oke, sampai kolom H di blok saja. Kemudian tekan shift arah atas atau bisa di blok sampai ke paling atas seperti ini dalam posisi di blok. Kemudian pilih border dan all border. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa warna ini kurang sesuai, teman-teman bisa mengubahnya di line colornya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Jadi ini hanya contoh saja seperti ini ya. Untuk total di bawah kita buat warna yang sama dengan headernya atau judul yang di atas ya. Jadi biarkan seperti ini supaya sama dengan yang ada di e-booknya ya. Kemudian untuk penjelasan masing-masing kolom, jadi kolom tanggal digunakan untuk menginput tanggal transaksi ya. Jadi setiap hari, setiap ada transaksi yang berhubungan dengan keuangan, itu teman-teman masukkan. Kemudian nomor bukti digunakan untuk menginput data bukti transaksi. Jadi memang sifatnya tidak wajib diisi, namun berfungsi pada saat teman-teman ingin melakukan pelacakan transaksi menggunakan referensi dari nomor bukti ini. Jadi teman-teman menginput transaksi dasarnya harus jelas. Jadi misalnya nomor nota C001 berarti itu menjadi dasar yang nominal yang teman-teman masukkan ke dalam jurnal ini. Oke. Selanjutnya ada keterangan transaksi, ini bebas teman-teman isi tergantung dari keterangan transaksi yang sebenarnya yang terjadi untuk membantu teman-teman memahami transaksi apa yang sedang dibuat. Kemudian KB ini sebenarnya kepanjangan dari kode bantu teman-teman ya. Jadi kode bantu ini sudah pasti isinya di sheet KB. Jadi nanti untuk customer atau data suppliernya. Jadi cara pengisiannya pun menyesuaikan, jadi hanya diisi dengan akun yang bertipe akun piutang atau tipe akun hutang. Jadi akun debit atau kreditnya apabila ada akun piutang atau akun hutang di salah satunya itu baru keisi. Di luar dari itu teman-teman walaupun mengisinya itu tidak akan muncul di laporan. Karena fungsinya hanya untuk membuat rincian dari piutang dan hutang. Oke. Untuk yang berikutnya adalah kode akun debit. Jadi akun debit ini normal, jadi seperti menjurnal pada umumnya ada debit, ada kredit. Nah, di format kali ini memang teman-teman lihat itu ke samping ya nama akunnya. Jadi bukan akun ke bawah misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada saldo nominal debit, kemudian saldo nominal kredit. Itu tidak seperti itu karena memang untuk menghemat jumlah row yang teman-teman gunakan di Excel itu lebih aman teman-teman buat menyamping. Jadi seperti ini ya. Nah, memang ada yang agak bingung kalau misalkan jurnalnya itu melibatkan 3 akun. Misal ada penjualan plus PPN. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan format seperti ini, debit dengan kreditnya berdampingan, itu barisnya harus dibuat 2 baris. Nah, jadi harus ada 2 baris. Baris pertama itu jurnal untuk pendapatan dan baris kedua adalah jurnal untuk PPN-nya seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Pada saat teman-teman menginput transaksi normal standar yang umumnya wajib 2 akun ya. Wajib 2 akun itu harus teman-teman
buat 2 baris. Nah, dengan menggunakan format ini teman-teman cukup menggunakan 1 baris saja. Jadi seperti itu untuk proses penggunaan kedepannya ya. Kemudian untuk jumlah ini digunakan untuk menginput nominal atau nilai transaksi yang di jurnal. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya, teman-teman buat validasi ya kolom bantu di kode bantu dengan langkah sebagai berikut. Masuk pada menu KB. Oke, kita masuk ke menu KB. Kemudian buat satu kolom bantu. Di sini ada di kolom J ya. Jadi di kolom J kita berarti kesampingkan dulu, lebih kecil untuk kolom I. Kemudian kita copy saja satu kolom yang sudah ada warnanya seperti ini, paste. Soalnya ini termasuk copy juga yang sudah ada baris seperti ini, ada bordernya, supaya teman-teman tidak usah buat lagi, tinggal copy ke bawah. Jadi tinggal di copy lalu blok ke bawah seperti ini dan klik kanan untuk paste atau Ctrl V. Setelah itu teman-teman sudah punya kolom yang sama dengan yang ada di panduan. Nah, sekarang kita diarahkan untuk memberikan formula atau rumus pada kolom J6. Jadi J6 ini ya teman-teman. J6. Oke, langsung saya buat teman-teman ya, sambil jelaskan. Jadi sama dengan jika dan. Jadi penggunaan formula N ini menandakan bahwa teman-teman harus membuat lebih dari satu logika yang semuanya itu harus benar baru bisa bernilai benar. Nah, jadi ini adalah formula N. Jadi semua logika harus true, kemudian baru bisa mengambil nilai jika benarnya. Nah, setelah itu teman-teman buat lagi formula OR. Nah, OR ini salah satunya saja. Jadi salah satunya sudah masuk ke dalam formula ini logikanya, maka sudah dianggap benar. Seperti itu cara kerja dari formula OR. Yang pertama, D6 atau jenisnya ya. D6 itu sama dengan piutang. Jadi di sini kita akan mengecek apakah D6 itu memiliki isi atau kolomnya berisi teks dengan nama piutang. Oke. Itu yang akan kita cek, atau namanya fungsi OR teman-teman ya. Atau D6 itu sama dengan utang. Jadi untuk penulisan formula itu jika menggunakan teks harus diapit dengan tanda petik 2 ya, tanda kutip. Jadi harus diapit supaya bisa berfungsi. Nah, kita tutup kurung menandakan logika OR-nya sudah selesai. Jadi logikanya tinggal mengecek apakah D6 isinya piutang atau hutang, itu saja. Kalau benar berarti lanjut ke logika kedua. D6, jadi titik koma, D6 ya, D6 itu kita cek lagi tidak sama dengan kosong. Jadi D6 ini tidak sama dengan kosong. Berarti kalau kosong seperti ini berarti sudah salah. Berarti D6 tidak sama dengan kosong. Kita beri lagi pemisah titik koma. Jadi kembali lagi kalau error teman-teman periksa pemisahnya. Jangan sampai di laptopnya itu teman-teman pengaturannya adalah koma saja ya. Kemudian D6-nya kita periksa kembali tidak sama dengan jenis ya. Oke. Kenapa tidak sama dengan jenis? Karena kita tidak menginginkan bahwa jenis ini juga akan diambil. Jadi untuk menghilangkannya ya berarti kita harus buat batasan lagi. Kalau semuanya benar, maka ini teman-teman ya, kalau semuanya benar, ini contohnya adalah true karena semua benar,
maka yang akan teman-teman eksekusi adalah value if true, atau yang teman-teman jalankan nantinya itu B6. Jadi B6 dan jadi teman-teman gabung, jadi tanda petik kemudian kurang ya. Jadi ini ada kurang kemudian balas lagi supaya ada pemisah dan berikan dan lagi C6. Oke, jadi kode teman-teman akan gabung dengan keterangan, jadi biar jadi satu teman-teman. Itu saja fungsi dari formula ini. Oke. Kemudian titik koma, jika salah kita kosongkan saja. Jadi jika formulanya salah kita kosongkan atau tidak diberikan apa-apa. Hasilnya seperti ini ya. Jika teman-teman perlebar, setelah itu tarik saja ke bawah atau copy paste bisa. Ini sama dengan teman-teman copy paste. Jadi hanya berisi yang ini teman-teman ya. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman sudah berhasil, jadi yang lainnya itu diabaikan. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah sama hasilnya, sudah kita jelaskan di video. Selanjutnya buat kolom bantu baru sebanyak 3 kolom seperti gambar berikut. Jadi kita diarahkan untuk membuat ya. Oke, ini ada 3. Sebenarnya tinggal copy saja seperti ini. Kita geser ke samping ya. Ini tinggal copy saja. Kemudian blok 3 kolom, dari kolom K sampai dengan M. Kemudian klik kanan dan paste. Nah, selanjutnya tinggal ganti nama menjadi KB2. Ini saldo akhir yang pertama diubah dulu jadi KB ya. Kemudian KB3 atau kode kolom bantu 3 dan KB4. Sekarang kita akan lanjut untuk pengisian formulanya ya. Pada kolom nomor 1 di KB2 ini berikan formula pada kolom K6. Ini K6 sama dengan if atau jika buka kurung J6 atau yang di sampingnya teman-teman ya sama dengan kosong, maka teman-teman akan berikan angka 0, dan jika salah teman-teman berikan angka 1. Jadi kalau tidak kosong teman-teman isinya adalah angka 1. Kita enter. Ini tinggal ditarik saja copy ke bawah. Jadi seperti ini. Ini muncul peringatan, ini standar teman-teman, karena memberikan arahan bahwa ini apakah satu error atau tidak. Kalau ini diabaikan saja ya, ignore. Seperti ini saja. Kemudian di KB3 teman-teman buat lagi. Oke, ini kita blok saja, buat dulu number saja teman-teman ya. Kita pilih number. Nah, sekarang di KB3 sama dengan jika K6 itu lebih besar daripada 0. Jadi K6 lebih besar daripada 0. Kita akan ambil atau eksekusi count, buka count if ya, ini tinggal dipilih saja count if K6, kemudian tekan F4 ya, atau kalau misalkan teman-teman error tekan Fn plus K6, Fn plus F4, kemudian titik 2, kemudian pilih K6 lagi. Jadi ceritanya ini teman-teman ingin blok, tapi pada saat copy formula selalu diawali di baris K6.
Oke. Sekarang kriterianya K6 lagi teman-teman. Lalu tutup titik koma untuk pemisah, jadi nilai jika salahnya itu 0. Kita tutup lagi kemudian enter. Coba teman-teman cek hasilnya ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini ada nomor urut. Jadi logikanya ini adalah angka 1 yang pertama, kemudian angka 1 yang kedua, angka 1 yang ketiga. Nanti di bawah sini teman-teman ya, ada angka 1 yang keempat. Jadi itu fungsi dari count if-nya. Sekarang di M6 teman-teman buat sama dengan if error. Jadi kita langsung buat saja ya, jika error. Index, kita buat formula utamanya. Jadi index ini diklik saja ya di bagian kolom J seperti ini. Jadi J titik koma match. Jadi kita akan mencocokkan. Jadi kita akan mengambil lookup value-nya itu adalah raw. Jadi raw-nya ini kita ambil saja di K1 ya. Jadi di baris pertama ini seperti ini. Kemudian titik koma lagi pemisah, ambil di L, kolom L. Jadi ini baris 1 berarti logikanya ambil ini. Baris 2 ini teman-teman. Jadi seperti itu konsep formulanya ya. Kemudian titik koma dan pilih 0. Tutup lagi sebanyak 2 kali. Kemudian titik koma, lalu jika error, karena ada petunjuk di bawah teman-teman ya, value if error, kita akan kosongkan. Ini kita enter, maka akan memunculkan customer 1. Nah, secara logika sebenarnya konsepnya sederhana untuk mengambil ini supaya dia tidak ada baris kosong teman-teman, supaya hasilnya seperti di kolom KB4. Jadi itu fungsi formula, kemudian KB2 dan KB3 nya. Apakah tidak bisa digabung? Sebenarnya kalau menggunakan yang ini memang harus dipisah supaya teman-teman juga lebih mudah tracing, karena ini tidak akan mengambil banyak banyak ukuran di filenya ya. Jadi tetap stabil. Dan kalaupun teman-teman gunakan di Google Sheet, itu masih bisa berfungsi untuk formulanya. Oke, sampai di sini teman-teman kita sudah selesai. Langkah selanjutnya berikan nama untuk kolom. Jadi beri nama saja untuk kolom ini dari baris M6 itu diblok saja ke bawah, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya berapa barisnya. Kemudian klik kanan pada area kolom. Di sini ada define name. Jadi ini pemberian nama sebenarnya sudah bisa langsung di atas ini, tapi ini adalah cara kedua ya, biar teman-teman bisa paham. Jadi define name, oke, kita sudah muncul. Nanti tinggal ganti dengan KB_list. Jadi ini sama saja dengan langsung mengetikkan di atas, kemudian langsung oke saja teman-teman. Pas teman-teman cek di bagian pojok ini sudah ada KB list. Oke, jadi KB_list. Selanjutnya masuk pada sheet jurnal dan pada bagian kolom KB blok sampai E5, dari E5 sampai E24. Kita masuk di kolom jurnal, pilih E5 sampai E24. Jadi baris yang teman-teman buat ya. Kemudian petunjuk berikutnya adalah masuk ke menu data. Oke. Masuk ke menu data, kemudian pilih data validasi. Jadi kita memberikan validasi seperti ini. Nanti pilih list sesuai dengan tampilannya ya. Jadi ada list, kemudian di bagian bawah source-nya sama dengan KB_list. Jadi ingat jangan salah ya.
Jadi teman-teman sudah buat namanya tadi, teman-teman harus panggil lagi supaya yang terblok tadi lah yang akan masuk ke sini. Itu fungsi dari pemberian nama. Kemudian oke. Sekarang teman-teman sudah punya data yang bisa difilter yang sifatnya dinamis untuk terupdate sesuai dengan sumber data yang ada di KB ini. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya di kolom KB yang tadi teman-teman buat, karena kita di akunnya juga butuh, maka teman-teman sisa copy saja seperti ini. Sesuai petunjuk panduannya kita copy seperti ini. Setelah di copy, dua baris dari judulnya. Oke, kita copy ulang. Ini pada sheet akun seperti berikut. Oke, sheet akun. Kita diminta copy kemudian paste pada sheet akun di bagian FGH ya, bagian H seperti ini. Jadi ini paste saja. Hasilnya seperti ini. Kemudian hapus formula hasil copy yang ada. Jadi kita hapus saja formulanya. Ganti dengan sama dengan if atau jika, if or atau D7 sama dengan, jadi ingat dua logika yang kita ingin uji, tapi salah satunya hanya butuh salah satunya benar untuk mengambil nilai yang benar yang teman-teman sudah buat. If D7 sama dengan 0, titik koma ya, atau B7 itu sama dengan 0, jadi D7 atau B7. Jadi D7 ini atau B7 ini teman-teman ya, salah satunya. Maka tutup kurung, titik koma, maka kita akan kosongkan juga untuk datanya. Jika salah, jadi konsepnya sama dengan yang tadi ya. B7 atau kolom kode ya, kita akan gabungkan dengan kolom keterangan tadi. Jadi dan tanda petik 2 atau tanda kutip, kemudian kurang, balas lagi supaya ada pemisah teman-teman ya, dan pilih dan C7 kita gabung dengan nama, tutup kurung dan enter. Oke. Enter. Kemudian copy saja. Jadi ada peringatan yang tadi itu sirkular karena rumus yang lain teman-teman belum hapus ya. Ini tinggal teman-teman copy sebanyak yang teman-teman buat akunnya. Oke, jadi ini sudah muncul semua. Nah, sekarang ini kita hapus saja dulu semua. Jadi sama dengan untuk yang I7 ya, isinya sama dengan jika I7 Oke, ini ada, kita hapus dulu. Ada yang terlewat ya tadi. Ini tidak dihapus karena memang konsepnya sama ya. Jadi ini tinggal ditarik saja ke bawah seperti ini. Kemudian di J7 ya, J7 hapus formula yang sudah ada, ganti dengan sama dengan jika I7, jadi formulanya sama ya, lebih besar daripada 0, maka conif ya, conif buka kurung I7
kita absolutkan titik 2 I7 kembali teman-teman, kemudian titik koma I7 lagi, kita tutup, jika salah 0. Oke, kita enter, yes saja, ini otomatis teman-teman ya. Kita copy kemudian paste sebanyak yang teman-teman sudah buat. Jadi ini sudah ada nomor. Fungsinya apa? Pada saat teman-teman di sini mau buat pemisah antara kas misalnya, kemudian ini jenisnya dikosongkan, maka itu tidak akan terbaca sebagai akun karena dia adalah header. Jadi fungsinya seperti itu. Kenapa harus teman-teman buatkan ya? Kemudian ini tinggal teman-teman untuk yang di K7 ini ya, sebenarnya ini sudah sama. Kalau teman-teman ingin cara cepatnya, tinggal teman-teman tarik saja ke atas ini supaya bergeser untuk kolom matchnya, raw yang pertama teman-teman, kemudian di enter, maka hasilnya akan mengambil data seperti ini. Tinggal copy saja ke bawah. Sekarang sudah punya teman-teman ya namanya. Lalu dengan cara yang sama ya, buat akun list pada namebox. Jadi di blok saja. Nah, ini cara simpel saja yang kita gunakan. Akun huruf kecil semua saja, akun underscore list. Jadi pemberian nama ini ada beberapa cara ya, tinggal teman-teman umumnya menggunakan cara yang mana. Enter. Jadi akun listnya sudah jadi. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman cek kembali, ini sudah ada akun list, sudah sama dengan yang ada di panduan. Untuk di sheet jurnal blok F5 sampai F24. F5 sampai F24. Kemudian teman-teman masuk ke menu data, ini pilih data validasi, kemudian pilih list, sama dengan source-nya masukkan akun underscore list. Oke, ini sudah muncul ya, akunnya sudah muncul, tinggal teman-teman copy salah satunya, kemudian paste sebanyak baris untuk kolom kreditnya, karena akunnya sama teman-teman ya. Jadi seperti itu. Untuk di bagian di bawah teman, totalnya ya di F25 ini adalah akun debit, akun kredit, dan jumlah. Ini sama dengan subtotal. Jadi subtotal ini teman-teman perlu gunakan untuk menjumlahkan atau menghitung, menjalankan formula hanya yang teman-teman filter saja. Jadi dia tidak artinya dia mengabaikan baris yang teman-teman hide, mungkin seperti itu. Ini subtotal, kemudian angka 3 atau kontanya. Kemudian blok saja dari F5 sampai ke atas teman-teman seperti ini. Lalu tutup dan tambahkan dan tanda petik 2 spasi transaksi, tutup dan enter. Jadi 0 transaksi ya, karena belum ada data transaksi. Kemudian ini tinggal copy saja ke samping, tidak usah dibuat lagi teman-teman karena sudah sama. Yang terakhir ini subtotalnya itu sama dengan subtotal. Kita cek dulu. Oh ya, jadi ini tadi teman-teman ya, ini kita hapus. Jadi tinggal copy saja karena selama di baris yang sama dan konsepnya formulanya sama saja, cuma beda kolom ya. Jadi seperti ini. Oke. Di kolom jumlah sama dengan subtotal,
ini ada subtotal. Angka 9 untuk menjumlahkan ini teman-teman ya, sumnya. Titik koma kita blok saja sampai yang paling atas teman-teman. Kemudian enter. Maka hasilnya seperti ini, totalan. Oke, jika teman-teman isi transaksi, kita tidak usah ambil contoh dari sini, satu saja ya. Tanggal 1 bulan 1 2023 ini contoh saja, JU001. Nah, di tanggal ini teman-teman bisa klik saja kolom B. Ini tidak ada di manual book di e-booknya kita, tapi ini cara umum untuk mengubah format tanggal. Tinggal masuk saja di menu home yang number, kemudian pilih short date atau more number formats. Nanti teman-teman akan muncul form, tinggal pilih custom kalau mau bikin sendiri. DD misalnya ya, ini itu untuk hari, kemudian MM untuk bulan, dan Y 3 kali untuk tahunnya dibuat panjang. Hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah cara saja untuk mengubah format. Kemudian kita buat keterangan contoh. Oke, KB pilih saja, akun debitnya kas pada piutang usaha. Ini contoh saja teman-teman, jumlahnya 200.000. Kita buat seperti ini. Nah, untuk jumlah ini teman-teman bisa blok H sama dengan tadi teman-teman, sisa ubah format ke accounting atau number, tergantung kebutuhan teman-teman. Hasil formula yang di bawah itu ini, dia akan menghitung satu transaksi dan satu transaksi. Apabila hanya isi satu akun seperti ini, dua transaksi dan satu transaksi, berarti jurnal yang dibuat salah karena ada baris kosong, ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi seperti itu untuk fungsi yang di bawah ini ya. Oke, ini sudah selesai. Kita jangan lupa disimpan hasil pekerjaannya teman-teman ya, Ctrl S. Kemudian berikutnya adalah bukti transaksi. Tinggal buat saja untuk bukti transaksi, sheet baru, kemudian klik kanan pilih rename. Kita buat bukti ya. Bentar. Kita atur saja. Oke, seperti ini, dan zoom. Kemudian blok, kita hilangkan view di grid lines-nya. Oke. Kita buat format standar saja sesuai dengan contoh di B2. Nama usaha ini nanti bisa diganti teman-teman ya, nama usahanya. Oke, selanjutnya bukti jurnal. Oke, bukti jurnal di bagian B5 teman-teman buat nomor bukti. Selanjutnya di bagian B7 itu tanggal transaksi. Oke, ini teman-teman ya formatnya yang ada di panduan. Di kolom F ini teman-teman ya, sejajar dengan nomor bukti itu total debit, total kredit. Oke, sampai di sini sudah selesai. Tinggal kita atur untuk tampilannya ya, sampai di blok G. Kita bold saja seperti biasa, buat border. Kemudian ini cukup border saja semua seperti ini. Ini pilih all borders. Jadi dibuatnya disamakan saja, ini tinggal ditarik untuk memperlebar. Kita atur saja.
lain diperkecil boleh supaya ini muat. Ini karena ini contoh teman-teman ya, bisa disesuaikan sendiri lebarnya. Total, oke. Total debit, total kredit. Nah, di sini sudah teman-teman buat di bagian B9 itu nomor transaksi, kemudian keterangan, kode bantu, akun debit, akun kredit, dan jumlah. Oke, kita perlebar. Kemudian diberikan warna. Nah, sekarang blok sampai B20 ya. Jadi sampai B20 teman-teman blok seperti ini. Kemudian berikan border. Oke, ini sudah ada kolom. Tinggal atur saja tinggi masing-masing baris yang teman-teman sudah buat. Oke. Kemudian yang di bawah ya nanti teman-teman sisa kita buat ya sampai kolom C, dan ini sampai di baris 22 sampai 24. Kita buat border yang outside border. Jadi ini tinggal teman-teman saja yang atur seperti apa kebutuhannya. Cuma butuh 2 tanda tangan ya teman-teman, sisa buat 2 saja seperti itu. Ini ada dibuat oleh, ini digabung, pilih yang ada di menu home teman-teman ya, merge and center. Oke. Diperiksa oleh, dan terakhir adalah kita make and center dulu, diketahui oleh. Jadi ini tergantung kebutuhan ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bawah. Pada sheet jurnal buat kolom baru dan beri nama KB1. Oke, ini KB1. Tinggal buat saja sama dengan ini, tinggal di blok saja, kemudian Ctrl C dan paste di J. Oke, ini sudah ya. Tinggal hapus rumusnya teman-teman. Oke, sudah dihapus semua, sudah kosong. Ganti dengan KB1. Oke. Selanjutnya di bagian J5 formula ini dimasukkan ya. Jadi if sama dengan if jika C5 itu adalah nomor bukti ya. Jika C5 sama dengan 0, maka kita kosongkan juga. Jika salah, oke, jika C5 tidak kosong, count if, oke, buka kurung, kemudian C5 atau nomor bukti, kemudian absolutkan. Ini selalu untuk penggunaan count if-nya ya, seperti ini. Kemudian titik 2 dan C5, kemudian titik koma sebagai pemisah. Kriterianya adalah C5 kembali, tutup dan beri dan C5 lagi teman-teman ya. Jadi tetap di baris yang sama, semua diambil C5. Setelah itu enter, muncul 1JU001, tinggal copy ke bawah. Ini tinggal di copy. Jika teman-teman buat di jurnalnya dengan nomor bukti yang sama, maka itu otomatis 2JU001 itu adalah
fungsi penggunaan formula count if-nya. Selanjutnya copy dan paste baris J5 ya. Jadi ke seluruh baris yang ada di bawah sehingga hasil yang diperoleh seperti ini. Oke, ini kita sudah copy, kebetulan baru satu transaksi teman-teman ya. Kemudian buat nama ini dengan cara yang kedua ya, di blok J, kemudian nomor 2 masuk di menu formula, kemudian pilih define name, cari saja yang tulisannya adalah define name ini. Kemudian ini cara yang ketiga ya, pemberian namanya. Kemudian ketika nama JU_KB1. Oke, tinggal di oke. Jadi name box juga boleh. Cara yang kedua tadi klik kanan boleh, bisa juga masuk ke menu formula. Jadi ini sudah dapat ilmu baru lagi teman-teman. Pas kita cek di sini sudah ada JUKB1 yang otomatis ngeblok semua ya. Dengan langkah yang sama ya, kita buat nama tapi kita gunakan langkah yang pertama saja ya, biar lebih cepat. Ini diisi JU tanggal. Oke, langsung saja di name boxnya JU_tanggal. Oke, kemudian bukti kita isi JU_no ya, atau nomor ya, kita pendek-pendek saja namanya. JU_cat untuk keterangan, kemudian JUKB untuk kolom E, JU_KB, kita hapus satunya jadi KB saja. Kemudian akun debit berarti JU_DB, G JU_KR atau kredit, dan jumlah itu JU_JML. Jadi sudah ada nama untuk masing-masing kolom yang ada di jurnal. Teman-teman cek, ini sudah langsung banyak teman-teman ya namanya. Ini tinggal dipanggil saja. Oke, tinggal ke bawah di nomor bukti ya. Di nomor bukti kita buat contoh JU001. Di sini belum menggunakan validasi karena kita buat manual dulu. JU001 sesuai ini ya. Jadi contohnya boleh yang di manual di e-booknya ya. Untuk C7 buat formulanya sama dengan if error. Jadi if error, jika error index, kita akan mengambil ini sama dengan VLOOKUP ya, JU tanggal. Jadi inilah penggunaan nama tadi ya, JU tanggal saja dipanggil match C5 itu yang di atas ya, di JU no titik koma 0 tutup 2 kali dan jika salah kosongkan. Oke, kita tutup, enter. Tinggal ganti format tanggal yang muncul ini ke date ya, simple saja dulu, short date. Oke, tinggal rata kiri. Selanjutnya di C7 kita sudah selesai. Ini sudah kita ikuti teman-teman. Di bagian secara berurut dari angka 1 sampai 11. Oke, kita buat saja sama dengan tambah 1. Terserah teman-teman bagaimana mau mengetik manual atau menggunakan formula. Ini ada nomor, kita ketengahkan saja ya. Sekarang sudah sama. Di bagian C10 ini teman-teman, C10 sama dengan if error index JU_cat kata keterangan
Kita ambil yang keterangan, kemudian match, buka kurung B10 dan C5. Jadi 1JU001. Jadi itu cara membacanya. Tapi C5 ini teman-teman absolutkan dengan menekan F4 atau Fn F4 supaya tidak bergeser. Kemudian JUKB1 untuk mencocokkan data di KB1-nya ya. Oke, titik koma. Ini matchnya. Oke. Ini bukan titik koma ya. Ini 2 kali buka kurungnya, sorry. Oke. KB1 0 tutup kurung 2 kali, titik koma. Jika error kita kosongkan, enter. Ini tinggal lihat saja teman-teman. Jadi keterangannya muncul ya. Kita ke bawah, copy. Nah, sekarang teman-teman dengan cara yang sama sisa masukkan di samping ya ini. Tinggal ganti saja sebenarnya kolom rujukannya. Misalkan ini teman-teman copy, lalu enter. Di kode bantu paste, ganti ini dengan JUKB seperti ini, karena dia adalah kode bantu ya teman-teman. Enter, kemudian paste lagi, ganti dengan JUDB, kemudian di akun kredit paste lagi, masukkan JU kredit, dan terakhir JUJML ya untuk mengambil jumlah. Oke, ini sudah terambil semua. Kita perkecil saja sedikit. Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika teman-teman nambah di jurnal dengan satu bukti, misal seperti ini? Ini kita copy saja ya, sebagai contoh saja. Saya copy saja, Ctrl D. Di sini akan muncul ya, ini. Karena itu mengikut barisnya, berarti 2JU001. Ini teman-teman. Ini adalah formula yang kita gunakan. Tinggal di copy saja ke bawah seperti ini. Paste. Maka hasilnya bisa dikumpulkan dalam satu nota untuk nomor bukti transaksi yang sama. Oke, sampai di sini sudah selesai. Di bagian penjumlahan debit ya tinggal dibuat saja ya. Ini teman-teman. Ini tinggal formula sum saja seperti ini contohnya. Ini pada total debit sum biasa saja. Oke, kita buat sum sama dengan sum buka kurung ke bawah seperti ini. Enter, sama dengan sum jadi balance ya, debit dengan kredit. Tinggal ganti accounting. Oke, sampai di sini teman-teman sudah punya format bukti yang teman-teman bisa print. Sisa atur saja untuk lebarnya seperti ini. Tinggal dibuat saja accounting. Oke, materinya sudah cukup panjang dan kita sudah selesaikan untuk transaksinya dengan bukti transaksi. Di video berikutnya kita akan membuat mengenai laporan. Jadi neraca lajur dulu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update terbaru dari video kita, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk tetap update video terbaru jika telah publish. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di like biar tambah semangat teman-teman ya membuat lanjutan videonya.
Dan jika ada masukan atau ada komentar, silahkan masukkan di kolom komentar yang ada di video tersebut, atau teman-teman bisa join di grup Telegram yang ada di deskripsi video. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain agar makin banyak yang memperoleh manfaat dan sama-sama bisa belajar Excel akuntansi, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.